Pernahkah kalian membayangkan sebuah peternakan yang berbeda? Sebuah sistem yang tidak hanya menguntungkan peternak tetapi juga lebih ramah lingkungan. Inilah kisah tentang sebuah inovasi. Peternakan ayam kampung terintegrasi dengan teknologi Maggot. Sebuah konsep yang bukan hanya sekedar eksperimen, tetapi sudah terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha ternak. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah lahan kecil di Wonosobo yang awalnya hanya sekedar hiburan berubah menjadi sumber penghidupan utama. Kisah tentang seorang peternak yang melihat peluang di tengah keterbatasan dan menciptakan solusi dari sesuatu yang seringkali dianggap sebagai limbah. Semua bermula di awal tahun 2020. 2 bulan sebelum pandemi melanda dunia, usaha yang tadinya hanya sebagai sampingan kini berubah menjadi sumber utama pendapatan. Dengan luas lahan hanya 1000 meter persegi, pilihan jatuh kepada ayam kampung. Sebab di daerah itu, ayam kampung umbaran sudah dilarang. Pasar terbuka luas dan kebutuhan terus meningkat. Namun, ada satu tantangan besar, yaitu pakan. Biaya pakan bisa mencapai 70% dari total biaya operasional. Jika hanya mengandalkan pakan pabrikan, maka keuntungan akan sangat kecil. Maka muncullah ide untuk mencari alternatif. Awalnya, Azolla menjadi pilihan, tapi keterbatasan lahan dan air membuat Azolla kurang efektif, hingga akhirnya ditemukanlah Maggot. Maggot memiliki kandungan protein tinggi yang sangat baik untuk ayam, tetapi bukan berarti perjalanannya mulus. Pada awalnya banyak kendala yang dihadapi, mulai dari teknik budidaya hingga masalah sanitasi. Kesalahan dalam pengelolaan menyebabkan ayam terkena penyakit seperti berak darah dan infeksi bakteri. Namun, di setiap kegagalan ada pelajaran berharga. Setelah melewati berbagai percobaan, akhirnya ditemukan metode terbaik. Maggot yang berasal dari kotoran ayam harus direndam 2 kali selama 24 jam sebelum diberikan kembali kepada ayam. Dengan begitu, kotoran dalam tubuh Maggot bisa keluar dan ayam terhindar dari kontaminasi bakteri. Dan hasilnya, sistem ini berhasil menekan biaya pakan secara signifikan. Dari total kebutuhan pakan, 20% kini berasal dari Maggot. Artinya, untuk setiap panen ayam ada penghematan pakan yang cukup besar. Selain itu, ayam yang diberi pakan Maggot juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih sehat, lebih lincah, dan lebih gurih. Konsumen pun mengakui bahwa daging ayam ini memiliki tekstur yang lebih padat dan cita rasa yang lebih lezat dibanding ayam biasanya. Tapi ada tantangan lain. Maggot yang diproduksi terus bertambah dan menjadi berlebih. Jika tidak segera dikelola, populasi Maggot bisa melampaui kebutuhan. Maka sebuah ide baru lahir. Maggot dikeringkan, diolah menjadi tepung, dan dijadikan bahan baku pakan ternak mandiri. Dengan begitu, tidak hanya ayam yang mendapat manfaat, tetapi juga ikan yang dibudidayakan dalam sistem peternakan ini. Konsep yang terintegrasi di mana setiap elemen saling melengkapi menciptakan siklus yang efisien. Dalam setiap inovasi pasti ada tantangan, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga dari segi pasar. Pernah ada masa di mana harga ayam turun drastis mencapai 25.000 per ekor. Jika dijual ke bandar, peternak bisa merugi besar. Namun, dengan kreativitas, ayam-ayam itu tidak dijual mentah, melainkan diolah menjadi ayam frozen dan ayam ungkep.
Dari situ, terbentuklah jaringan pelanggan baru yang kini menjadi langganan tetap. Dari sebuah lahan kecil, dari sebuah niat awal yang sederhana, lahirlah sebuah konsep peternakan yang berkelanjutan. Sebuah bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk maju. Sebuah bukti bahwa inovasi dan ketekunan bisa mengubah sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Oke sahabatku, bagi kalian semua yang tertarik belajar lebih dalam tentang peternakan terintegrasi ini, datanglah ke MZBSF Farm di Wonosobo yang dimiliki oleh Bapak Hardianto. Di sana kalian bisa belajar secara langsung bagaimana mengelola sistem ini dengan baik. Atau jika ingin belajar lebih luas tentang peternakan, perikanan, dan pertanian, kunjungi websitenya Edu Farmers dan komunitas Facebook mereka. Karena dunia ini yang bertahan bukanlah yang paling kuat, tetapi mereka yang mampu beradaptasi. Saya Abdul Karim dari Kecemplung Bisnis. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.